Jalan. Hari Minggu Pak Pendeta, selamat hari Minggu Kakak Raya, selamat hari Minggu teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga corona cepat hilang. Kami rindu sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat corona. Kela bisa dan Bapak dan Mama terus. Semoga corona cepat hilang. Salam teman-teman. Selamat hari Minggu. Walaupun kita tidak bisa ibadah di gereja karena ada COVID-19 dan physical distancing, kita harus tetap di rumah saja, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, walaupun kita tidak ke gereja, tetapi kita harus membaca firman Tuhan dan rajin berdoa. Pembacaan kita diambil dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sampai di sini ya teman-teman, sampai bertemu lagi. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Terima kasih. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan membuang pengajaran ibumu. Hai anakku, dengarkanlah akan pengajaran bapamu dan jangan kau tinggalkan pesan ibumu. Amsal pasal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom. Nas Alkitab pembimbing hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi, hai anak-anakku, dengarkanlah
ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab yang berisi amanat untuk kita semua. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, selamat hari Minggu. Shalom. Hari ini kami akan membaca Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dadah teman-teman. Thank you. God bless you. And stay at home. Dadah. Dadah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta George Ronald Noya. Kita akan saat teduh. Jemaat yang berada di rumah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 nas pembimbing di pagi ini. Terimalah salam,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam Injil menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solois dari adik Shalom Lubis. Kasih, kasih,
Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang berada di rumah, bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29 yang menyatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, dan membentuk manusia itu dari debu tanah, sesungguhnya manusia itu tidak bisa bergerak. Baik itu manusia Adam maupun manusia Hawa. Manusia itu tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika Allah menghembuskan rohnya, ruah itu, barulah manusia itu bisa bergerak. Manusia itu bisa hidup dan berkarya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kehidupan yang murni sejak semula, kehidupan yang benar, yang kudus, sejak semula itu berasal dari Allah. Jadi Allah adalah sumber kehidupan yang kemudian manusia menerimanya, sehingga manusia bisa bergerak, beraktivitas, dan bahkan diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Inilah tergambar dalam kehidupan manusia pertama di Taman Eden. Mereka bergerak, bekerja, berkarya, dan melakukan berbagai
hal yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Mereka boleh memberi nama pada setiap hewan. Mereka boleh berinteraksi, bahkan menguasai, memelihara. Tetapi ternyata manusia lupa bahwa sesungguhnya kehidupan dan kedaulatan itu ada pada Allah sendiri, yang mestinya manusia jaga. Kehidupan yang benar dan murni yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata manusia tidak mampu mempertahankan itu. Dan karena manusia tidak mampu mempertahankan itu, manusia jatuh di dalam godaan. Godaan yang kemudian membuat manusia berdosa. Godaan yang ingin menjadi sama seperti Allah. Godaan yang saling mempersalahkan. Saat Hawa makan buah, Adam makan buah terlarang. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Saling mempersalahkan. Kehidupan yang Allah beri murni itu dirusakkan oleh manusia dalam catatan sejarah Alkitab ini. Oleh karena itu Allah lalu berdaulat dan berkehendak memanggil dari antara kehidupan manusia bangsa-bangsa menjadi umat pilihannya, yaitu Israel. Dan ketika Allah memanggil Israel, Allah menjadikan Israel sebagai umat pilihan. Israel sebagai umat pilihan yang dibebaskan dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, menikmati kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kenyamanan, kehidupan yang membuat mereka mengalami sukacita. Mereka disebut sebagai umat pilihan tidak hanya tentang kedaulatan Allah yang memilih mereka, hak bebas Allah yang memilih mereka, tapi mereka disebut sebagai umat pilihan karena Allah berkenan atas hidup mereka. Dan dalam perkenanan Allah itu, Allah memberikan pengajaran, Allah memberikan larangan, Allah juga memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan tentang Allah itu sendiri kepada Israel. Namun apakah mereka mampu mempertahankan itu? Ternyata juga tidak. Saat mereka berada di zona nyaman, mereka berada dalam keadaan yang sejahtera dan makmur itu, mereka menjadi lupa kepada Allah. Dan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perzinahan secara rohani dengan menyembah berhala-berhala. Dan bukan hanya itu, mereka juga hidup dalam ketidakadilan satu terhadap yang lainnya. Mereka melakukan praktek-praktek hidup yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sejak semula ketika Allah memberikan mereka roh kehidupan, ketika Allah menetapkan mereka menjadi bangsa pilihan, harusnya mereka menjaga tatanan hidup itu dengan baik. Tapi ketika itu menjadi sebuah kegagalan, Allah mengizinkan bangsa ini, mereka mengalami perpecahan. Israel bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Namun perpecahan itu juga belum selesai. Bangsa-bangsa pilihan Allah ini, baik di utara maupun di selatan, mereka tetap hidup di dalam dosa. Dan karenanya mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami bencana, mereka mengalami masa sulit dalam kehidupan mereka. Secara khusus, bacaan kita ini menggambarkan nubuatan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda di bagian selatan. Ketika dia mengkritik, dia kemudian mengingatkan mereka. Dia menyampaikan kepada mereka peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah, supaya bangsa ini sadar
bahwa identitas sebagai umat Allah itu tidak hanya suatu kebanggaan, tidak hanya sesuatu yang sepertinya mau mendapat pujian dari bangsa-bangsa lain karena dianggap mereka kuat, mampu memiliki segala sesuatu, tapi pada akhirnya mereka hancur juga, bahkan mereka mengalami pembuangan. Mereka harus menyadari identitas sebagai umat Allah harus membawa mereka mengalami suatu keadaan yang merefleksikan diri mereka lagi, bahwa hidup mereka ini bukanlah hidup atas kehendak diri mereka, tapi kehidupan mereka itu berangkat dari roh yang Allah beri dalam kehidupan mereka, yang kemudian roh itu menuntun. Roh itu kemudian menggerakkan kehidupan umat supaya umat sadar, dan dalam kesadaran itulah umat kembali kepada Allah, mengalami pertobatan dan mengalami pemulihan. Pemulihan itu siapa yang kerjakan? Tentu bukan umat sendiri, tapi pemulihan itu dikerjakan oleh Allah, supaya mereka mengenal bahwa tidak hanya Allah beri mereka kesejahteraan, tidak hanya Allah beri mereka berkat, tapi Allah juga mengingatkan mereka tentang larangan-larangan, dan penting sekali mereka memahami tentang pengetahuan yang bersumber dari Allah sendiri. Dan kalau itu sudah mereka penuhi, pahami, mereka sudah betul-betul refleksikan dalam kehidupan mereka, maka mereka harus tinggalkan segala bentuk perbuatan mereka yang jahat. Mereka harus memperbaiki relasi mereka dengan Allah dan relasi mereka dengan sesama. Relasi dengan Allah yaitu mereka harus meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala itu dan hanya satu-satunya menyembah Allah. Dan hubungan memperbaiki relasi dengan sesama menyangkut bagaimana mereka mewujudkan kebenaran dan keadilan itu. Mereka tidak saling menindas, mereka tidak saling menghancurkan, tapi bagaimana bersama saling membangun, saling menopang, dan saling tolong menolong. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, namun proses pemulihan yang dikerjakan oleh Allah ini, itu tentu didorong oleh pihak Allah sendiri. Melalui nubuatan Yoel dikatakan bahwa ada hari dan saat di mana ketika pemulihan itu terjadi, Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya atas kesemua manusia. Dan dalam konteks ini Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya kepada umatnya. Bahkan dikatakan anak laki-laki perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan. Bahkan lebih yang menjadi suatu pemahaman penting, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya apa Bapak Ibu jemaat? Pemulihan yang Allah kerjakan dan roh yang Allah beri itu tidak dibatasi latar belakang gender, tidak dibatasi latar belakang status sosial, tidak dibatasi latar belakang ukuran dan standar manusia. Tapi kalau Allah mencurahkan rohnya, maka kepada siapa dia berkenan, apakah itu orang muda, apakah itu orang tua, apakah itu teruna, apakah itu hamba sekalipun, jika Allah ingin memberikannya, maka tujuannya adalah supaya orang-orang yang menerima roh Allah ini, mereka betul-betul mengalami pertobatan, mereka betul-betul mengalami pemulihan dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau orang merasa mengatakan bahwa dia menerima roh Allah, dia berkata bahwa roh Allah dicurahkan kepadanya, tapi dia tidak mengalami pembaharuan, dia tidak mengalami pemulihan, dia tidak dipakai Allah untuk menjadi alat berkat bagi sesama, maka sebenarnya dia melakukan pembohongan. Dia sedang tidak menerima pencurahan roh itu. Jelas sekali bahwa yang Allah maksudkan melalui Yoel kepada bangsa Yehuda adalah roh yang menghidupkan
umat yang bersumber dari Allah yang Allah curahkan itu bertujuan memperbaiki kehidupan umat, bertujuan menggerakkan umat untuk hidup yang benar, bertujuan supaya umat itu dalam setiap perkataan dan perbuatannya sangat dan sungguh-sungguh menampakkan identitas diri sebagai pribadi umat Tuhan. Karena ruah yang bersumber dari Allah itu sedang tidak berbicara tentang kehidupan fisik saja, tapi berbicara tentang kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani itu menyangkut hal-hal baik yang dapat membawa berkat, menjadi alat berkat bagi sesama. Itu yang dimaksudkan lewat bacaan ini. Saat Allah mencurahkan roh, Allah tidak pilih-pilih kaum bangsawan, raja-raja, atau Allah tidak pilih-pilih kaum kapitalis, golongan-golongan tertinggi. Tidak. Kepada siapa Allah berkenan, kepada siapa Allah mencurahkan roh, Allah tahu dan mengenal hatinya, bahwa dia mau mengalami pembaharuan, dia mau mengalami pemulihan, dan dia mau memberi diri dipakai oleh Allah. Itulah orang-orang yang menerima pencurahan roh Allah. Sehingga dinyatakan oleh Yoel bagaimana Allah akan memberikan pada hari-hari itu, supaya dengan semangat, dengan spirit orang yang menerima roh Allah itu, maka dia mentransferkan hal-hal yang baik bagi sesamanya, aura yang positif bagi sesamanya. Dia mewujudkan kehidupan yang saling tolong-menolong, saling peduli, saling mendoakan, saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya terhadap sesamanya. Itulah orang-orang yang menerima pencurahan dari roh Allah. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, nubuatan Yoel dalam bacaan ini sangat relevan dalam kehidupan gereja, baik sejak gereja mula-mula, abad pertengahan, sampai pada gereja masa kini. Nubuatan Yoel ini juga mau mengarahkan keyakinan kita bersama, roh Allah itu hidup tidak hanya ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, tidak hanya ketika dia memanggil bangsa Israel, memilih orang-orang pilihan untuk membawa Israel masuk tanah perjanjian. Roh Allah itu tidak hanya dicurahkan pada saat Yoel bernubuat tentang pembaharuan dan pemulihan, tapi roh Allah itu terus hidup sampai kepada kedatangan Yesus. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, dia terus mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Dan ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Yesus juga bilang, jangan takut, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya Yesus mau bilang hakikat Roh Kudus dan hakikat Yesus ini tidak pernah terpisah. Sehingga meskipun dia sudah terangkat ke surga, yang baru saja kita ingat rayakan beberapa waktu yang lalu, tapi sesungguhnya kehadiran Roh Kudus itu sendiri dalam pencurahannya yang kita ingat rayakan hari ini, itu juga merupakan hakikat kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Orang Kristen abad ini, saat ini, sama kurang lebih dengan bangsa Israel dan Yehuda pada zaman Alkitab. Bangga disebut sebagai umat pilihan, sepertinya senang sekali kalau di mana-mana berkata kami ini anak-anak raja, selalu mengatakan kami sudah punya tempat di surga. Itu benar, Bapak Ibu jemaat di rumah, itu tidak salah. Benar sekali bahwa orang Kristen itu orang pilihan Allah. Orang Kristen itu sudah punya tempat di surga. Orang Kristen itu diselamatkan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu benar. Tapi sayangnya kebanggaan itu lalu diarahkan pada pola hidup yang tidak selaras dengan roh Allah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan orang Kristen itu. Sehingga dapat kita lihat banyak sekali praktek-praktek kehidupan
Orang yang mengaku umat Allah, katanya umat pilihan Allah, tapi karakteristiknya, perilakunya sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Dia hanya bangga sebagai orang Kristen, kayaknya mau tampil menjadi yang terbaik dalam kehidupan bergereja, yakin Roh Kudus menguasai hidupnya, tapi ternyata pola perilaku dan karya-karyanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penuh dengan keangkuhan, melakukan penindasan terhadap sesama, penuh dengan iri hati, kesombongan, melihat orang lain sebelah mata, lalu menganggap hanya dirinya yang lebih utama dan suka mengedepankan kepentingan diri daripada orang lain, melakukan kasih pilih-pilih karena dia teman saya, saudara saya, sesuku dengan saya, sahabat saya, baru saya melakukan kasih. Kalau dia memusuhi saya atau saya benci ke dia, tunggu dulu bicara kasih itu. Apakah ini orang yang sudah menerima pencurahan Roh Allah? Dia perlu merefleksikan lagi, benarkah Roh Allah hidup dalam dia ataukah tidak? Karena Yoel sampaikan kepada Yehuda, Roh Allah itu berbicara menyangkut pembaharuan, pemulihan, dan karakter yang menjadi alat kesaksian dan berkat bagi sesama. Kalau kita mengaku di Minggu Pentakosta ini yang kita ingat rayakan bahwa Roh Allah tercurah bagi kita, maka sudah tidak ada lagi tembok keangkuhan, sudah tidak ada lagi kehidupan yang penuh dengan kebencian, dendam, prasangka negatif, amarah, kesombongan, bahkan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Apalagi kalau dia hanya mengutamakan kepentingan dia dan kemudian menghancurkan orang lain untuk menggapai apa yang menjadi tujuannya. Dia sedang tidak dikuasai oleh Roh Allah. Karena Roh Allah tidak hanya membuat orang pandai berbicara, Roh Allah tidak hanya membuat orang sepertinya mampu melakukan segala sesuatu secara spektakuler. Itu benar, tapi Roh Allah tidak sebatas itu. Roh Allah justru mengingatkan kita, saya dan Bapak Ibu jemaat di rumah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sudah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama? Kalau itu yang belum kita maknai, refleksikan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita hanya merayakan Pentakosta, tapi roh itu sedang tidak ada di dalam kita. Justru yang ada adalah roh kita sendiri, atau jangan-jangan roh iblis yang sedang menguasai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, di suasana merayakan Pentakosta ini, mari kita imani bahwa saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan menetapkan kita menjadi pilihannya, anaknya, kesayangannya, syukuri, kita boleh bangga, tapi nyatakan itu dalam pola dan karya hidup yang menunjukkan kasih Kristus, rendah hati, mau merangkul, mau saling meneguh di dalam kasih untuk saling menerima, mau melihat perbedaan sebagai kekayaan yang Tuhan beri untuk hidup dalam kebersamaan, mau menghancurkan segala tembok ego, kepentingan diri, kesombongan, dan apapun itu yang membuat kita lalu sepertinya berjaga jarak. Tapi bagaimana roh kita tetap bisa kita bangun dalam kebersamaan dengan meyakini roh itulah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih terus kita gumuli, benar sekali dalam upaya untuk mengatasi, menghentikan penyebaran pandemi ini, ada hal-hal teknis dalam kehidupan kita sebagai manusia yang harus kita bangun dengan istilah baru yang lagi ngetrend saat ini, yang akan mau dilakukan new normal. Suatu kehidupan normal yang baru, yang di dalamnya salah satunya selain memakai masker, mencuci tangan, selain harus menjaga lingkungan, kesehatan, disarankan kalau boleh tetap di rumah dulu, kalau tidak ada kegiatan dan aktivitas penting di luar. Yang selalu diingat-ingatkan kita, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tapi jangan samakan himbauan ini dengan
nilai roh yang Tuhan sedang beri dalam kehidupan kita, bahwa menjaga jarak di dalam konteks menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 itu benar. Gereja harus menyuarakan itu, umat harus melakukannya, mendoakan dan mendukung pemerintah kita yang bekerja keras. Tapi kalau kita menjaga jarak karena kebencian, karena dendam, karena keangkuhan, maka kita harus pertanyakan, jangan-jangan kita juga sedang menjaga jarak dari roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau roh itu diam, roh itu bekerja, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu laki-laki, perempuan, orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan, hamba-hamba akan mendapat roh itu. Maka yang Tuhan maksudkan adalah hidup ini harus terus mentransferkan roh Allah terhadap sesamanya, supaya roh yang hidup dalam kehidupan manusia, secara khusus dalam kehidupan warga gereja, itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kesaksian yang besar di dalam kehidupan di dunia ini. Karena dengan Allah mencurahkan rohnya, Allah mau bilang, hakikat Allah Bapa dengan Kristus tidak pernah terpisah, hakikat Kristus dengan Roh Kudus tidak pernah terpisah. Hal yang sama, roh yang Allah beri bagi kita membuat kita hidup juga dalam hakikat ilahi untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Sehingga di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pun, saat roh Allah bekerja dalam diri kita, maka kita akan berkontribusi baik pula di tengah masyarakat gereja untuk bagaimana kita juga turut membantu proses penghentian penyebaran pandemi ini. Tapi juga hati kita membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan kita di tengah-tengah jemaat ini, tanpa membedakan, tanpa melihat latar belakang yang berbeda, untuk saling tolong-menolong, untuk saling membangun, untuk saling memberi. Bahkan tidak hanya sesama seiman, kita juga bisa melakukan itu kepada mereka yang tidak seiman dengan kita, kepada mereka yang bergumul karena pandemi COVID-19 ini, yang bergumul karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi Allah Tuhan. Roh yang Tuhan curahkan tidak hanya memampukan kita mampu dan pandai menyampaikan firman Allah. Roh yang dicurahkan tidak hanya Tuhan beri kuasa bagi kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib, tapi roh yang dicurahkan itu juga mewujudkan dalam diri kita karakter-karakter Kristus yang kemudian lewat tangan, kaki dan karya hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ingatlah apa yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalamku. Dan kalau orang mengaku Kristus adalah Tuhan, maka roh Allah hidup di dalamnya. Biarlah roh Kristus, Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita dan tetap memperbaharui kita untuk menjadikan diri kita oleh Allah sendiri karya-karya ajaib dan besar bagi banyak orang untuk kemuliaan namanya. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, milik Kristus yang mengubah hidupku.
dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di tengah suasana merayakan hari Pentakosta ini. Kami yakin sekali Engkaulah yang mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu itulah kami dapat berkarya dan beraktivitas di dalam berbagai tugas tanggung jawab dan karya hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan serta berkat yang Kau curahkan, sehingga Kau mengingatkan kami bahwa dengan Roh-Mu kami dapat berkarya, beraktivitas dan melakukan berbagai hal-hal baik yang di dalamnya Tuhan turut campur tangan dan bekerja bersama kami. Kau kiranya selalu mendengar doa-doa yang kami naikkan pribadi dan keluarga kami. Ampunkan salah dan dosa yang sudah kami perbuat, Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan dan peran kami di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kau berkati kehidupan kami sebagai suami istri, orang tua anak. Engkau tolong kami dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan, buat berhasil dengan cara-cara yang ajaib. Pimpinlah kami dalam setiap kami melangkah di tengah kehidupan yang kami lalui, supaya di situ kami dapat menjadi saksi dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu di kehidupan di bumi ini. Secara khusus di Indonesia, Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja-Mu. Secara khusus Tuhan, GPIB, baik tingkat sinodal, jemaat-jemaat sampai ke pos-pos Pelkes, Engkau memberkati gereja Tuhan ini. Engkau berkati majelis sinode GPIB, Engkau berkati para presbiter. Secara khusus Tuhan, Engkau berkati GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya di Pontianak ini Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat dan para perangkat pelayan. Kau topang, Kau sertai, Kau tuntun oleh Roh Kudus. Engkau beri berkat sukacita, damai sejahtera, dan para pelayan Tuhan, saat Engkau mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu.
kehidupan jemaat Tuhan ini dalam satu tubuh Kristus saling mengasihi, saling topang, saling tolong menolong, dan Tuhan menghadirkan berkat kehidupan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau tolong pergumulan gereja Tuhan ini dalam proses pembangunan, secara khusus pembangunan pastori. Tuhan sajalah yang bertindak mendatangkan berkat-berkat hingga pada waktunya pembangunan pastori dapat berjalan sampai selesainya. Dan Tuhan memberkati setiap rencana-rencana gerejamu ini, GPB Mamuraja ke depan, semuanya di dalam pengendalian dan pimpinanmu. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Para lansia, anak-anak yatim piatu, Tuhan tolong mereka. Tuhan hadir, pimpin dan sertai kehidupan mereka oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan curahkan Roh Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di mana kami tinggal di dalamnya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Kau berkati pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Seluruh warga masyarakat bangsa dan negara yang Tuhan berkati. Saudara-saudara kami di berbagai daerah yang mengalami bencana, musibah, konflik, Tuhan tolonglah mereka. Sembuhkan luka-luka fisik dan luka-luka batin mereka, supaya mereka dapat memandang pada kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati dan menolong upaya pemerintah dalam penghentian penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kiranya Engkau memberkati para peneliti untuk mencari vaksin terhadap pandemi ini. Tuhan, kami terus mendoakan upaya pemerintah dengan segala hal yang dikerjakan, himbauan gereja. Kami mendoakan tim medis sebagai garda terdepan yang menangani pasien terdampak COVID-19 ini. Kami mendoakan mereka yang menjadi ODP, PDP, sampai yang sudah dinyatakan positif. Tuhan tolong sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan kasih dan anugerah-Mu di dalam Kristus, dokter yang ajaib. Melalui tangan para medis, obat penawar, makan minum yang masuk ke tubuh mereka, Tuhan nyatakan keajaiban. Hingga pada waktunya pandemi ini dapat berakhir, dan dalam sukacita kami dapat berkumpul bersama-sama lagi di dalam rumah-Mu ini, memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mau tuntun langkah kehidupan kami memasuki kehidupan di hari-hari selanjutnya. Dan Tuhan berkati mereka yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini. Pemain musik, pemandu lagu, pengisi pujian, presbiter, juga Bung Joshua dan Bung Berry yang membantu proses jalannya secara teknis ibadah ini. Tuhan memberkati masa depan Bung Joshua dan Bung Berry, dan biar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kepadamu ya Allah surgawi kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Saur Marsada. Oh, indah
Jemaat terkasih yang ada di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 31 Mei 2020 sebagai berikut. Peneguhan Sidi. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan Sidi diundur menjadi akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui pertama, mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai dengan pukul 15 WIB. 2. Melalui transfer rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat. 3. Menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Bulan Pelkes GPIB. Dalam rangka memasuki bulan Pelkes GPIB, maka akan dilaksanakan kunjungan kasih kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dan yang berdampak COVID-19. Karena itu, kami menghimbau bagi warga jemaat yang mau memberikan bantuan kasih di bulan Pelkes berupa sembako dapat menyalurkannya ke kantor majelis jemaat setiap hari Minggu sampai dengan Kamis, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bantuan kasih tersebut akan dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2020 dan akan diatur oleh PHMJ bersama majelis jemaat untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan dan yang berdampak COVID-19.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersuka cita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri. Masukilah kehidupan ini dengan penyertaan Roh Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.